jumpa lagi dengan saya Fen Fajri. Malam ini saya akan membuat tutorial. Saya membagi tahu tips sederhana, dan malam ini saya akan menunjuk pada kalian bagaimana cara membuat Kentucky super pedas di dunia. Yang suka dengan video saya, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Komen di bawah YouTube saya, oke? Nah, oke. Bahan-bahannya yang diperlukan di sini adalah yang pertama, saya tetap gunakan cukup rasa, hemat rasa, Maggi cukup rasa, dan kita gunakan kita letakkan dalam ayam secukupnya saja, oke. Nah, oke, secukupnya saja. Dan langkah seterusnya, garam secukupnya, oke. Garam secukupnya, oke. Dan langkah seterusnya, di sini ini untuk bumbu dia super pedas. Di sini saya gunakan cabai merah besar, dan kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ini cabai kecil lah. Di Malaysia ini cabai pedas secukupnya. Dan di sini saya gunakan bawang merah 3 siung dan bawang putih 5 siung, dan sedikit halia, dan sedikit ketumbar ya, oke. Dan sedikit buah tomat, dua buah tomat, oke. Dan di sini saya gunakan tepung tepung bestari. Nah, kalau di Indonesia ini tepung serbaguna. Maksudnya ini tepung serbaguna ini boleh digunakan untuk goreng tempe, boleh goreng udang, boleh, dan juga goreng ayam. Super sedap. Oke, mau tahu gimana cara membuatnya Kentucky super pedas di dunia? Jom ikut aku. Tengok cara memasaknya. Pertama kita hidupkan api dulu, oke. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Dan yang kedua, kita aduk ayam ini sampai merata, sampai bumbu dia masuk ke dalam ya. Nah, kita ini ayam aduk sampai merata, sampai bumbu dia masuk ke dalam ya. Ingat, bagi kalian yang suka dengan tutorial video saya, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Oke, sorry kawan-kawanku, tadi lupa saya bilang ini telur 2 biji ya. Jangan lupa kalian bubur telur 2 biji. Karena kenapa penggunaan ini telur 2 biji ini? Kalau kita goreng ayam nanti dia rangup. Nah, dia kalau bubur telur mesti rangup dia. Nah, kita bubur telur 2 biji, oke, begini. Oke, cukup 2 biji saja kalau 2 ayam. Kalau 2 ayam dia cukup 2 biji saja. Langkah selanjutnya, ayam yang sudah kita kasih bumbu, kita masukkan terlebih dahulu dalam telur ya. Kita masukkan dalam telur, kita bagi diam beberapa menit agar boleh kita masukkan dalam tepung ya. Oke, nah begini ya kawan-kawanku, kita masukkan dalam telur. Begini kawan-kawanku. Langkah selanjutnya kita tuangkan tepung dia ya kawan-kawanku ya. Nah, kita tepungkan tepung dia kawan-kawanku, oke.
Nah, kemudian kita masukkan satu persatu. Nah, kita masukkan satu persatu ke dalam tepung yang sudah dikasih telur ya kawan-kawanku. Nah, begini ya. Langkah selanjutnya kita goreng ya bosku ya. Begini ya. Oke. Kita goreng bosku. Nah, begini bosku ya, kita goreng ya. Oke. Kepada kalian semua yang suka dengan tutorial saya, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, like, comment, and share ya. Oke bosku. Oke. Kepada kawan-kawanku, sambil kita menunggu memasak ayam ketaki super pedas di dunia, alangkah baiknya kita buat bumbu dia. Jom tengok macam mana cara buat bumbu dia. Yang pertama kita masukkan cabai. Oke, ini super pedas ya, super pedas di dunia ya. Oke. Langkah yang kedua kita masukkan bawang. Oke, kita masukkan bawang. Kita masukkan bawang. Dan kita masukkan jahe secukupnya. Oke. Dan langkah seterusnya kita masukkan bawang putih dan sedikit ketumbar dan 2 tomat. Oke kawan-kawanku, jangan lupa ya 2 tomat ya. Dua tomat bosku ya. Langkah selanjutnya kita letak air secukupnya. Oke ya, kita letak air secukupnya. Lalu kita blender bumbunya. Sambil kita menunggu Kentucky ya, kita blender bumbunya dulu. Oke. Langkah seterusnya kita masukkan cili besar, cili merah besar-besar ya, secukupnya sahaja ya. Oke bosku, secukupnya sahaja. Nah udah, secukupnya sahaja bosku ya. Lalu kita blender kembali. Langkah selanjutnya, mumpung ayam Kentucky belum masak, kita masakkan resep dia ini. Bumbu Kentucky ala pedas di dunia. Oke. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share ya. Nah, bumbu dia udah masak ya. Nah, tengok bumbu dia. Ini bumbu terpedas di dunia ya, bumbu Kentucky ya. Oke. Ini bumbu dia ya, bosku. Bumbu dia bosku, tengok bosku. Nah, bumbu dia.
Nah, ayam pun sudah masak bosku ya. Nah, ini tengok ya. Oke, ini ayam Kentucky ya. Kalian pun boleh coba di rumah masing-masing ya. Kalau kalian suka dengan ayam Kentucky, tadi sudah saya bagi tahu bagaimana cara membuatnya kan. Nah, ini ayam Kentucky. Nah, ini bosku. Sudah selesai bosku ya. Ayam Kentucky terpedas di dunia. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Chef Fajri TV. Jadi apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian sehat selalu? Semoga kita sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini Chef akan mau rekomendasi yaitu sate ya. Sate daging sapi. Jadi buat kalian yang suka makan sate, yang suka makan sate ayam, sate daging sapi, ini kebetulan sate ini apa namanya? Sate ini cabang dia daripada Aceh ya. Jadi saya ini ada di area Malaysia. Jadi ini sate ini cabang daripada Aceh. Di Aceh di mana-mana ada sate ya. Di Matang ada, di Banda Aceh ada. Pokoknya di seluruh Aceh ada ya sate. Ini sate ini mantap sekali. Jadi untuk kalian mau tengok macam mana sate sapi ini, saya perlihatkan ya. Nah, untuk sahabatku ini dia satenya. Ya, ini satenya yaitu dalam kantong plastik ini ada bumbu kacang ya. Ini sate dia. Ini ada telur masak minyak sedikit. Oke. Jadi ini ada nasi sedikit. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang mau makan sate area Malaysia, datang aja ke Chowket ya, Kuala Lumpur ada, area Ceras pun ada. Oke, kalau untuk area Indonesia, yaitu di Aceh ada, Medan ada, pokoknya ada lah. Jadi ini sate yang aku makan ini yaitu sate mungkin kurasa ini sate yang aku mau makan ini cabang daripada Aceh ya. Ini cabang daripada Aceh ini sate ini. Jadi sebelum kita masuk dalam makan sate ini, terlebih dahulu kita umat Islam ya harus baca doa makan terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
Ini bumbu kacangnya sedap ya. Bumbu kacangnya pun sedap. Satenya pun sedap ya. Ada bawang potong-potong lagi ya. Ya. Mantap. Bagi kalian yang mau makan sate, area Kuala Lumpur ada, ya, Ceras ada. Ini sate ini apa namanya, cabang daripada Aceh ya. Sate ini cabang daripada Aceh. Bagi kalian yang suka dengan video-video chef, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ya. Mungkin kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe, boleh like, komen, dan share ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chef Fajri TV. Apa kabar sahabat YouTube? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Semoga kita sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Chef mau share kepada kalian semuanya. Ini sangat simple ya. Ini mungkin kurasa belum ada ya yang buat resep macam ini ya. Saya cuma mau bagi resep kepada kalian. Tumis roti tawar. Ini roti tawarnya sudah digoreng dan sudah dipotong-potong roti tawarnya. Oke, kalian kalau mau potong besar begini boleh juga, kecil-kecil lagi boleh juga ya, terserah kalian ya. Oke, ini roti tawar. Dan untuk kita menggoreng roti tawarnya, menumis roti tawarnya, untuk bahan-bahannya sudah saya potong. 1 siung bawang bombay dan cili sedikit, dan 3 siung bawang putih, dan sedikit jahe, dan 1 tomato. Oke. Dan langkah selanjutnya, di sini nanti biar cantiknya nanti tumisannya ada 7 buah cili besar dan hijau 7 juga ya. Oke. Untuk menambah resepnya lagi di sini chef sudah menyediakan sedikit brokoli, oke, brokoli, dan ada tempe sudah digoreng, oke. Dan ada pedal ayam.
Kemudian kita masukkan cabai giling ya. Oke, begini, masukkan cabai giling. Oke, lalu kemudian kita oleng lagi. Dah begini, dan kita tunggu cabai giling semua ini, bumbu ini masak dulu ya. Nah, untuk bumbu tumisnya sudah masak. Kemudian terlebih dahulu kita masukkan pedal ayam dan hati ayam. Karena dia keras, kita masukkan dia duluan. Nah ya, karena dia keras, kita masukkan dia duluan. Lalu kita oleng-oleng lagi. Begini ya, kita oleng-oleng lagi. Nah, oke, begini ya. Dan kemudian kita tunggu pedal ayam dengan hati ayam masak. Ini kira-kira dalam 15 menit atau 10 menit ya. 15 atau lebih kurang 10 menit. Kita tunggu masak pedal ayam dengan hati ayam terlebih dahulu ya. Nah, begini ya bosku. Tonton terus. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk pedal dan hati ayam kurasa sudah masak begini ya. Oke, ini pedal ayam dengan hati ayam kurasa sudah masak. Ya, kemudian kita masukkan roti tawar yang sudah kita goreng. Oke, roti tawar yang sudah kita goreng kita masukkan begini. Ini kalian kalau untuk membuat roti tawarnya, kalau kalian untuk menggulungnya, jadi kalian goreng kan. Kalau kalian untuk memotongnya terserah ya. Kalau aku agak besar-besar sedikit. Kalau kalian nak potong kecil-kecil pun nggak apa-apa ya, terserah kalian aja. Oke, saya cuma potong biar simple, aku potong besar-besar terus. Oke, kemudian kita aduk macam ini. Oke, kemudian untuk ke selanjutnya kita masukkan brokoli begini. Oke, masukkan brokoli, kemudian kita aduk lagi. Oke, begini. Kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai dia layu ya. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Oke, kurasa cukup. Lalu kita olengkan lagi. Begini ya bosku. Oke. Dan kemudian kita tunggu brokolinya layu dan semuanya layu ya. Begini. Oh ya, selanjutnya langsung kita masukkan tempe satu. Begini. Oke, masukkan tempe. Lalu kita aduk sampai merata dan kita tunggu dia sampai layu ya. Begini ya bosku, sahabatku, begini ya. Dan langkah yang terakhir, kita masukkan cili merah besar dan cili hijau besar ya. Begini.
Oke, ini kita iris-iris tipis-tipis. Kita masukkan chili hijau besar dan chili merah besar. Lalu kita aduk sampai merata lagi. Nah, begini ya, kita aduk sampai merata lagi. Oke, kemudian kita akan merasa apa yang kurang dalam resep ini ya. Dalam tumisan ini apa-apa saja yang kurang, kita akan rasakan dulu ya. Mantap banget. Ini udah pas. Oke, kita tunggu dalam 7 menit lagi, kemudian kita hidangkan. Ini mantap banget ya. Ini udah pas semua. Kita tunggu dalam 8 menit atau 7 menit dan kita hidangkan. Oke, ini untuk resep spesial dari roti tawar sudah siap. Resep tumisan spesial dari roti tawar sudah siap. Sekarang kita matikan api dan kita hidangkan. Oh, udah tuh. Kita hidangkan ya. Nah, untuk tumisan roti tawar yang spesial sudah masak. Terima kasih yang sudah menonton video chef sampai selesai. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya sampai berdering dan notifikasinya hidup biar chef dapat meng-share lagi video-video terbaru malam besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya kawan-kawanku. Saya mau makan dulu. Bye. Sebelum kalian tonton video saya ini, jangan lupa kalian subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like. Terima kasih. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Chef Fajri TV. Apa kabar kalian sahabatku? Apakah kalian sehat selalu malam ini? Semoga kita sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini Chef akan mau share kepada kalian satu resep TTA. Kalian tahu apa itu TTA? Oke, tonton video Chef sampai selesai. Jadi sebelum kita memasak tumis TTA, alangkah baiknya Chef akan menunjukkan kepada kalian apa-apa sahaja bumbu-bumbunya. Yang pertama, Chef di sini sudah ada 1 siung bawang bombay dan sedikit jahe, 3 siung bawang putih dan sedikit kayu manis. Oke. 1 batang daun bawang, sedikit kunyit, dan tempe 1, dan tahu
ada 3, dan ayam 1/4, dan ada cabai apple 3. Selanjutnya ada tomato dengan telur 1. Oke. Dan untuk bumbu yang spesial, ini bumbu yang sudah masak ya. Ini ada cabai kampung, ada cabai hijau, ada bawang, ada tomato, semua sudah lengkap di sini ya. Kita nanti kalau menumis TTA ini nanti kita masak dengan bumbu ini ya. Alangkah sebelum kita masuk ke dalam tutorial memasak, kita akan potong terlebih dahulu. Ini kita goreng dulu, ayam kita goreng, tempe kita goreng. Tempe, ayam, tahu kita goreng dengan telur ya. Tonton video chef sampai selesai agar kalian boleh membuat di rumah masing-masing. Langkah yang pertama, ini tahu sudah saya potong ya. Begini ya, kita potong begini tahu ya. Dan ayam pun begini juga. Oke. Dan tempe pun potong begini juga. Ayam, tahu, tempe kita goreng dengan telur. Oke. Ayam, tempe, tahu kita goreng terlebih dahulu dengan telur ya. Untuk cara pembuatan telurnya, kita akan menggoreng tahu dengan telur. Langkah yang pertama, kita masukkan sedikit garam. Oke. Lada serbuk sedikit. Oke. Dan sedikit ini ya, cukup rasa ya. Oke, cukup. Kemudian kita kocok. Begini ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ayam terlebih dahulu. Kita masukkan ayam. Begini ya. Kita masukkan ayam. Dan untuk selanjutnya kita akan menggorengnya. Berhubung minyaknya baru dipanaskan, jadi kita tapis dulu ayam yang sudah kita masukkan dalam telur ya. Kita tapis ayam. Oke, begini. Kita tapis dulu ayam. Selanjutnya sama juga ya, tahu pun begini juga, kita masukkan dalam telur. Oke. Nanti kita akan menggorengnya. Kurasa ini minyak sudah panas. Kita akan mau menggoreng ayam terlebih dahulu ya. Minyak sudah panas, jadi kita masukkan ayam. Begini bosku ya. Ini untuk menggoreng ayamnya, minyaknya harus betul-betul panas ya. Begini bosku. Oke. Minyaknya harus betul-betul panas ya. Kita tunggu ayam dulu masak. Oke. Oke sahabatku, jadi berhubung kita menunggu ayamnya masak, tempenya masak kita goreng, dan tahunya masak kita goreng, jadi kita akan potong-potong bahan-bahan seperti bawang, seperti halia, seperti bawang putih, seperti tomato. Oke, yang belum dipotong, dipotong dulu ya. Sedang mumpung kita menunggu ayamnya masak. Oke.
Ini tak payah saya perlihatkan, saya potong-potong terus ya. Nanti kita tumis TTA-nya. Ini kurasa untuk ayamnya sudah masak ya bosku ya. Kawan-kawanku, kita angkat terlebih dahulu. Oke, begini ya. Kita angkat dulu ayamnya. Kemudian kita tapis. Ya, kita angkat ya. Kemudian kita tapis ya. Kemudian kita goreng tahunya. Goreng tahunya. Begini ya kawan-kawanku, kita goreng tahunya ya. Oke, kita goreng tahunya. Begini ya sahabatku. Oke. Nah, goreng tahunya begini ya sahabatku. Ini jangan apa? Jangan kuat-kuat kali kita aduk, nanti takut pecah. Aduk secukupnya saja ya. Untuk tahunya sudah masak ya. Kita juga seperti biasa kita akan menapis tahu ini biar turun minyak ya. Selanjutnya kita akan menggoreng tempe. Kita akan menggoreng tempe bosku. Sahabatku, begini ya kita goreng tempe ya. Oke. Nah sahabatku, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya, agar kalian boleh membuatnya di rumah masing-masing ya. Tempe pun sudah masak ya. Selanjutnya tempe ini juga kita tapis ya seperti biasa. Oke, begini ya sahabatku, kita tapis tempenya. Nah begini bosku ya, sahabatku, tempenya pun sudah masak. Kita tapis terlebih dahulu biar dia turun minyak ya. Oke. Nah kemudian baru kita akan menumis TTA. Kalian tahu TTA itu apa? Ini resep. Oke, tumis tempe, tahu dan ayam, itu namanya TTA. Oke. Nah sahabatku, tonton sampai selesai. Oke. Pertama kita hidupkan api seperti biasa, lalu kita masukkan minyak yang kita menggorengkan tahu, ayam dan tempe ya. Karena ini pun minyaknya bagus. Oke. Sayang kalau nggak dipakai minyaknya ini ya. Pertama kita masukkan bawang bombay. Oke. Kemudian kita masukkan bawang putih, jahe dan kayu manis. Kemudian kita masukkan tomato. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit. Oke. Dan kita aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Oke. Tambahkan garam secukupnya dan cukup rasa secukupnya. Oke.
dan lada serbuk secukupnya. Oke. Dan langsung kita masukkan cili yang sudah kita goreng semalam ya. Ini untuk menambahkan pedasnya ya. Lalu kita aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan tahu, tempe, dan tahu ayam. Oke. Kemudian kita masukkan cabai apple. Oke, ini kita masukkan secukupnya dulu. Nanti kita masukkan lagi. Oke. Kemudian kita masukkan daun bawang. Oke. Dan kita aduk sampai merata, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syekh Fajri TV. Halo, apa kabar kalian semuanya? Sehat kalian semuanya malam ini kan? Kita doakan semua kita, moga-moga kita sehat selalu, amin. Moga-moga kita sehat walafiat, dan moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini saya akan menunjukkan kepada kalian, saya akan nak share kepada kalian satu menu makan, yaitu nasi lemak hijau daun pandan ala ayam grapefruit. Ala ayam grapefruit pedas ya. Nasi lemak daun pandan, nasi lemak hijau Saya mau bagi tips kepada kalian semua. Jadi sebelum kalian tonton video saya ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share ya. Kalau kalian memang mau share video saya ini, alhamdulillah. Jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian apa-apa saja menu di dalam nasi lemak daun pandan hijau.
Jom tonton video saya ini sampai selesai ya, saudaraku. Pertama-tama, saudara-saudaraku, pertama-tama saya gunakan dulu untuk memasak nasi lemak daun pandan ala hijau. Di sini saya ada 1 siung bawang merah sudah potong-potong dan 3 kayu manis dan sedikit bunga lawang dan 1 serai yang sudah diketok-ketok, 2 daun pandan. Dan di sini saya gunakan santan ini ya, santan kotak. Tidak memakai santan kelapa. Ini saya sama juga, tapi kalau kalian memang ini, kalian alangkah baiknya kalian bubuhkan santan ini ya, santan kelapa. Oke. Selanjutnya di sini saya gunakan perisa daun pandan. Ini kalau untuk buat kue boleh, ini untuk buat apa-apa saja boleh ya. Oke. Tonton video saya ini sampai selesai ya. Pertama-tama, ini nasi beras 1 kilo ya. Ini untuk dalam 5 orang makan ya. Ini sudah cuci bersih ya. Langkah yang pertama, beras ini dalam 1 kilo. Kalau kalian mau buat banyak terserah. Cuma saya ini untuk 5 orang makan saja. Langkah selanjutnya, aku letakkan bawang yang sudah aku potong-potong tadi. Oke. Dan aku masukkan daun pandan dan 1 serai. Oke. Langkah selanjutnya, saya masukkan kayu manis. Oke, dan bunga lawang. Nah, selanjutnya kita potong terlebih dahulu santan. Kita masukkan santan, oke. Nah, kita masukkan santan. Oke. Masukkan santan dan iriskan jahe ya, 2 keping ya. Jahe iriskan 2 keping. Sesudah itu ketuk-ketuk dulu jahe ya. Sudah, ini ketuk-ketuk jahe. Oke, ketuk-ketuk, masukkan. Oke. Nah, langkah ke selanjutnya, untuk 1 kilo beras, jadi saya gunakan air takaran dalam 1 ini ya, 1 baskom ini ya. Oke. Ini untuk 1 kilo beras. Jadi airnya 1 ini lebihkan sedikit ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita masukkan perisa daun pandan ya. Yang ini berguna untuk macam-macam ya. Ini boleh masak nasi, boleh buat kue boleh ya. Masukkan perisa daun pandan sedikit. Oke. Langkah seterusnya, kita masukkan garam sedikit.
Kita masukkan garam sedikit, oke. Nah, dah cukup. Lalu kita aduk-aduk sampai merata ya bosku. Kita aduk-aduk sampai merata bosku. Nah, lalu jadinya seperti ini bosku. Minta maaf nggak nampak. Ini saya sudah bubuh semua ya. Bunga lawang sudah, daun pandan sudah, bawang sudah, garam sudah, serai sudah, kayu manis sudah, jahe sudah. Jadinya begini ya bosku. Oke, langkah selanjutnya kita masak bosku. Kita hidupkan api bosku. Nah, kita masak dulu. Oke. Nah, sambil kita menunggu nasinya matang, alangkah baiknya kita akan membuat bumbu dia. Bumbu ayam Kentucky. Oke. Tonton video saya ini sampai selesai ya bosku, agar kalian boleh mencoba di rumah masing-masing ya. Jangan lupa ditonton sampai selesai bosku. Ini nasi lemak daun pandan, hijau. Ala ayam grapefruit. Oke. Tonton video saya sampai selesai. Nah, untuk ala bumbu Kentucky-nya, di sini saya sudah menyediakan bawang merah 3 siung, oke. Dan 1 tomato, oke. Dan 4 siung bawang putih, oke. Dan sedikit jahe. Yang ini kita blender semua ya bosku, oke. Dan ada 8 cili merah besar dan sedikit cili merah kecil-kecil yang pedas. Oke. Sekarang kita akan blend semuanya ini dulu. Potong. Oke. Potong semua. Oke, potong. Potong, oke. Oke, potong lagi. Lalu kita cuci sampai bersih ya bosku. Ini bumbu-bumbu dia kita cuci sampai bersih ya. Nah, lalu kita blend bosku. Oke bosku, kita blend.
Dan kita tuangkan sedikit air ya. Nah, kita letakkan air sedikit biar bisa di blend. Oke. Sudah. Nah, kalau udah menjadi seperti ini bosku, jangan lupa dikecilkan api ya. Kalau udah menjadi begini, jangan lupa dikecilkan api. Nah, bosku, jangan lupa dikecilkan api bosku ya, agar tidak gosong bosku. Nah. Untuk langkah selanjutnya, kita goreng ayam Kentucky. Oke, kita goreng ayam Kentucky. Nah, begini ya bosku. Kita goreng ayam Kentucky. Nah, bosku. Oke. Nah, bagi kalian yang suka dengan tutorial aku ini nasi lemak daun pandan hijau grapefruit Kentucky pedas. Nah, nasi lemak daun pandan hijau ala ayam grapefruit pedas. Sorry, salah cakap tadi ya. Salah ngomong tadi. Nah, nasi lemak hijau daun pandan ala ayam grapefruit pedas. Oke, yang suka dengan video Chef Fajri TV, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat bumbu Kentucky, sambal Kentucky. Sebelumnya saya memperlihatkan kepada kalian semua, yang ini 1 siung bawang merah, kita goreng dulu terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu beberapa menit ya. Selanjutnya kita masukkan bumbu dia. Oke, masukkan bumbu dia bosku. Dan kita kasihkan garam sedikit secukupnya. Oke. Sambal Kentucky pedas. Untuk resep dia saya gunakan Maggi cukup rasa juga, secukupnya. Oh, oke, sudah. Lalu kita tambahkan kecap manis pedas sedikit. Oh, oke, cukup. Langkah selanjutnya kita masukkan 1 sudu gula ya. Oke, cukup 1 sudu saja. Lalu kita aduk sampai merata. Oke bosku.
Aduk sampai merata, aduk dan tunggu beberapa menit. Nah, oke bosku. Nah, aduk sampai merata, tunggu sampai masak. Bagi kalian yang suka dengan tutorial saya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Nah, bumbu ala Kentucky sudah siap. Lalu kita masukkan sini ya. Oke. Nah, bumbu dia sudah siap. Kita masukkan ke sini. Tara. Kita masukkan ke sini, bosku. Tara. Oke. Oke, nah inilah nasi lemak daun pandan. Nasi lemak daun pandan hijau ala Kentucky grapefruit ala pedas. Kalian boleh coba di rumah masing-masing ya. Ini sudah masak ya. Tengok bosku. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Chef Fajri TV. Jadi malam ini apa kabar kalian sahabatku semuanya? Apakah kalian sehat selalu? Semoga kita sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini Chef akan share kepada kalian bagaimana cara menggoreng nasi goreng daun pandan. Jangan kemana-mana, tonton terus video Chef sampai selesai agar kalian boleh membuat di rumah masing-masing. Oke, yang pertama kita panaskan minyak dulu. Karena berhubung minyak sudah panas, jadi di sini sudah ada bawang bombay 1 siung, tomato sebelah, cili sedikit, dan ada jahe sedikit, 1 siung bawang putih. Pertama kita masukkan dulu bawang bombay, cili, oke, dan tomato, dan jahe sedikit, dan bawang putih 1 siung. Lalu kita aduk sampai merata. Begini bos tua, kita aduk sampai merata. Oke, kita tunggu beberapa menit biar baunya harum dulu, nanti baru kita masukkan nasi daun pandan ya. Oke, sambil kita menunggu bahan-bahan ini yang kita
tumis ini terlebih dahulu. Saya chef mau bagi tahu nasi goreng nasi daun pandan yang sudah siap ya. Yang ini nasi goreng daun pandan sudah siap. Jadi di sini nasi beras seperti biasa dan nasinya ini ada perisa daun pandan dengan daun pandan dan sedikit garam tadi saya bubuk, saya letak ke dalam ini sebelum saya memasak, dan airnya biar takaran dengan ujung jari saja ya. Oke, ini nasi dia, nasi daun pandan. Oke, bumbunya sudah masak semua ini. Langsung kita masukkan nasinya. Oke, kita masukkan nasinya. Kemudian kita aduk sampai merata bosku ya. Begini bosku. Nah, tonton sampai selesai bosku. Jangan kalian pergi kemana ya. Tonton sampai selesai agar kalian boleh membuatnya di rumah masing-masing ya. Oke, sudah kita aduk macam ini. Kemudian kita masukkan garam secukupnya. Oke, garam secukupnya. Dan untuk penyedap rasanya saya bubuk Ajinomoto secukupnya juga ya. Oke, lalu kemudian kita aduk lagi sampai merata bosku. Nah begini bosku ya. Ini nama dia nasi goreng daun pandan. Nah, nasi goreng daun pandan ya. Karena berhubung ini nasi goreng ini, nasi goreng daun pandan ini nasinya sudah masak, jadi kita gorengnya kalau nggak masak pun nggak apa-apa juga ya. Oke, begini saja. Nah, oh ya sorry bosku, tadi lupa saya bagi tahu dalam nasi goreng daun pandan ini kita taburkan bawang goreng dengan daun sup secukupnya ya. Bawang goreng dan daun sup secukupnya. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Nah begini bosku ya. Kita aduk sampai merata. Nah begini bosku. Baunya sudah wow, baunya sudah harum bosku. Nah, baunya memang kau sedap nih bosku. Baunya sudah harum, wow. Nah begini bosku ya. Oke. Yang ini kurasa nih kurasa sudah masak bosku. Kemudian kita mau hidangkan bosku ya.